Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu earbuds open ear terbaru dari Bose, yaitu Ultra Open Earbuds. Jadi sesuai dengan jenisnya, earbuds open ear memungkinkan penggunanya tetap mendengar suara dari sekeliling ya, karena tidak menutup saluran telinga. Selain itu, Bose Ultra Open Earbuds juga memiliki kelebihan lain seperti desain unik, audio berkualitas tinggi, dan juga beberapa fitur yang menarik. Oke, kita mulai dari kemasannya dulu ya. Earphone ini sebenarnya masuk kategori premium, tapi kemasannya relatif simple. Di dalamnya itu, di salah satu sisinya ada keterangan soal fungsi-fungsi shortcuts yang bisa dijalankan lewat earbuds. Lalu di sisi lain ada QR Code untuk mendownload aplikasi pendamping dari toko aplikasi. Aksesorinya sendiri termasuk minimalis ya. Selain on-ear earbuds di dalam charging case, pastinya hanya ada satu buah kabel. Ini tipe USB-A ke USB-C berukuran pendek untuk charging, serta booklet panduan singkat dan garansi. Kalian nggak akan menemukan ear tips, ear wings, dan sebagainya karena memang aksesori itu hanya untuk earbuds tipe in-ear ya. Sementara Bose Ultra Open Earbuds merupakan jenis open ear. Kalau diamatin waktu kita keluarin dari charging case-nya, Bose Ultra Open Earbuds ini kelihatan punya desain yang unik ya. Mekanisme pemasangannya itu nggak langsung obvious seperti tipe in-ear atau earbuds open ear yang dipasang di atas telinga. Jadi unit earbudsnya itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian driver, bentuknya mirip huruf L seperti ini, dan bagian baterai yang berbentuk silinder. Kedua bagian itu terhubung lewat lengan silikon fleksibel dan bisa ditarik seperti ini. Nah, gunanya apa? Fungsinya untuk lengan fleksibel ini adalah supaya Bose Ultra Open Earbuds bisa dipasang di daun telinga dengan cara dijepit. Caranya gini nih. Jadi kita kaitkan dulu bagian driver yang bentuknya L di bagian dalam daun telinga, kemudian tarik bagian silinder dan taruh di belakang daun telinga sisi luar. Dengan kata lain, bagian driver sekaligus berfungsi sebagai jangkar gitu ya, yang nahan earbuds di posisinya. Kemudian bagian silinder ini sedikit menjepit untuk menahan earbuds di posisinya. Untung jepitnya ini cuma halus aja, jadi nggak kerasa sakit. Kelihatannya tuh kayak anting gede gitu ya, dan posisinya bebas sebenarnya, jadi bisa digeser-geser setelah dipasang seperti ini. Kalau saya sih merasa paling nyaman dengan posisi yang agak di bawah, ini seperti ini. Kalau soal tampilannya yang mirip anting, kayaknya tergantung masing-masing orang gimana ngerasainnya ya. Dan yang jelas mekanisme ini selain unik, ternyata secure juga kepasangnya. Earbuds jadi nggak rawan jatuh meskipun kepala kita goyang-goyang seperti ketika berlari gitu. Karena mekanisme pemasangannya ini, Bose Ultra Open Earbuds pun bisa dipakai berbarengan dengan kacamata dan nggak mengganggu sama sekali. Karena emang nggak bersinggungan dengan gagang kacamata ya, atau bagian framenya. Bose Ultra Open Earbuds ini juga buat saya sih terasa nyaman di telinga ya, dan nggak mengganggu, soalnya masing-masing earbuds itu bobotnya cuma sekitar 6 gram, jadi berasa enteng. Satu catatannya sih, kalau misalnya udah dipakai agak lama, sekitar 3-4 jam gitu, ya berasa sedikit sakit juga sih di daun telinga, sehingga mungkin bisa bikin kurang nyaman. Oh ya, di bagian silinder, di bagian luarnya ini di atas masing-masing earbuds terdapat sebuah tombol fisik untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti pause, play, volume up, dan volume down sampai memilih perangkat mana yang terhubung. Emang bukan jenis touch sensitif sih ya, tapi penekanan tombol ini gampang aja karena cukup pakai jari telunjuk dan jempol di sini, serta nggak menggeser posisi earbuds di telinga. Nah, untuk charging case-nya bentuknya membulat seperti ini ya, dan cuma bisa dibaringkan di sisi lebarnya aja, nggak bisa berdiri kayak gini. Di bagian belakangnya ada tombol buat melakukan pairing, lalu di bawah ada konektor USB-C untuk charging, serta lampu indikator status baterai untuk unit earbuds dan charging case-nya sendiri. Bose Ultra Open Earbuds punya sertifikasi IPX4, jadi bisa tahan hujan ringan, keringat, atau cipratan air ya, asalkan jangan sampai kerendam. Earbuds ini punya driver berukuran 12 mm dengan dua celah speaker untuk mengarahkan suara langsung ke saluran telinga dan daun telinga bagian dalam untuk meniru cara penangkapan suara secara alami. Kualitas suaranya menurut saya bagus banget buat ukuran earbuds open air, dengan clarity yang baik dan respon bass yang gesit dan bulat. Bahkan kalau earbuds ini lagi dipakai di ruangan yang hening gitu ya, hampir nggak kerasa bedanya dari earbuds konvensional yang nutupin telinga. Pas saya coba main game, keluaran audio di Bose Ultra Open Earbuds ini ternyata juga nggak delay-delay amat, meskipun nggak spesifik memiliki mode low latency. Ya masih bisa buat main lah. Meskipun soal ini pastinya tergantung juga support codec dari HP-nya ya.
Karena modelnya open ear, Bose Ultra Open Earbuds ini pun tidak menghalangi saluran telinga sehingga penggunanya masih bisa awas dengan kondisi sekeliling, karena masih bisa dengar ya. Ini bukan cuma berguna di lingkungan outdoor juga, seperti ketika jogging atau bersepeda, tapi juga bisa bermanfaat di kondisi lain, seperti misalnya kita lagi di kantor, jadi kita bisa dengar musik, tapi temen juga nggak repot mesti nyolek-nyolek langsung gitu ya, kalau mau komunikasi dengan kita karena kita nggak dengar. Sambil ngobrol pun masih bisa tetap dengar musik, asalkan volumenya nggak kenceng-kenceng banget. Tapi, kelebihan utama earphone open ear sekaligus menjadi kelemahan terbesarnya. Dan ini berlaku juga di Bose Ultra Open Earbuds, yaitu suara-suara sekitar semuanya bisa masuk. Baik itu suara orang ngobrol atau duduk kendaraan sampai klakson kereta, semuanya terdengar sehingga bisa mengganggu dan mengurangi kualitas audio. Pastinya nggak ada feature active noise cancellation juga ya, karena saluran telinganya nggak ketutup. So, Bose Ultra Open Earbuds kurang nyaman ketika coba dipakai di lingkungan yang berisik, termasuk untuk keperluan di luar dengerin musik gitu. Suatu ketika saya pernah coba pakai untuk meeting online di sebuah cafe di luar ruangan, dan itu lumayan sulit sih ya, karena jadi berisik gitu. Meskipun kualitas mikrofon earbuds ini sebenarnya masih cukup oke ya. Ya, terdengar jelas lah buat lawan bicara. Oke, ini adalah rekaman mikrofon dari Bose Ultra Open Earbuds di kondisi indoor, tapi ini lumayan rame ya, banyak suara obrolan orang-orang, dan ini adalah lingkungan kantor. Ini suara saya kayaknya volumenya biasa aja, sama kayak misalnya kita bercakap-cakap di meja gitu ya. Dan ya seperti inilah tanggapan audio dari mikrofonnya. Oke, kalau kali ini saya lagi ada di luar ruangan dengan Bose Ultra Open Earbuds. Seperti inilah hasil tangkapan suara dari mikrofonnya. Kalau menurut saya sih, meskipun mungkin kualitasnya nggak bagus-bagus amat ya, tapi yang penting masih terdengar dengan jelas oleh lawan bicara. Meskipun di sini banyak noise di sekitar juga, mulai dari suara AC, kemudian ada sedikit angin dan juga suara lalu lintas, tapi masih terdengar lumayan jelas. Lantaran sifatnya yang open ear, suara bass di earbuds ini meskipun bagus, tapi juga kerasa agak kurang powernya, kurang nendang gitu dibandingkan earphone premium konvensional yang tipe in-ear. Bose Ultra Open Earbuds digunakan dengan aplikasi pendamping yang bisa diunduh dari Google Play Store ataupun Apple App Store. Aplikasinya terbilang simple ya tampilannya, dengan menu utama yang hanya berisi beberapa item. Ada equalizer, ini buat tuning suara, tapi mungkin terlalu simple juga karena hanya menyediakan 3 poin masing-masing buat bass, mid, dan juga treble, serta beberapa preset. Salah satu feature yang menarik dari aplikasi ini dan juga earbuds-nya adalah feature immersive audio. Ini sebenarnya adalah spatial audio ya, yang bisa memperluas soundstage. Efeknya pun langsung terdengar begitu diaktifkan, kita jadi seperti mendengar audio di ruangan besar atau di concert hall. Suara berbagai instrumen kayak datang dari arah dan jarak yang berbeda-beda. Ada 2 mode imersif, yaitu still dan motion. Kalau kita pilih still, suara seolah-olah datang dari arah depan dan tetap berada di sana walaupun kita menolehkan kepala ke samping. Kesannya itu kayak dengar audio dari speaker komputer atau TV ya. Kemudian untuk immersive motion, suaranya seakan-akan terdengar dari speaker yang melantunkan lagu di sekeliling. Sensasinya itu mirip-mirip seperti duduk di kafe dan mendengarkan musik ambient. Nah, beberapa catatan di sini. Yang pertama, mode immersive mengubah karakter sound jadi agak lebih bright. Kemudian baterainya juga jadi lebih boros. Earbuds hanya tahan sekitar 5 jaman ketika saya uji, ketika immersive audio diaktifkan, dari sekitar 7 jam saat immersive audio non-aktif. Untungnya, earbuds bisa charging dengan cepat. Cuma perlu waktu 1 jam aja supaya dicas sampai penuh. Charging case-nya menambahkan daya tambahan selama 19,5 jam atau 12 jam dengan immersive audio. Ada satu feature yang menarik juga dan bisa diaktifkan dari menu setting di aplikasinya, yaitu adalah auto volume. Gunanya itu adalah secara otomatis menyesuaikan volume berdasarkan suara dari sekitar, supaya levelnya tetap sama ya yang kita dengar. Jadi, kalau misalnya ada di lingkungan yang bising, volumenya akan dinaikkan sendiri, terus turun lagi begitu suara sekitar berkurang. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, feature auto volume ini agak kurang konsisten ya, dan kerasa mengganggu naik turunnya, terutama kalau mendadak ada suara berisik yang langsung hilang tiba-tiba. Misalnya kayak hand dryer gitu. Penyesuaian volumenya itu bisa bikin kaget. Satu hal yang saya sayangkan dari Bose Ultra Open Earbuds adalah absennya feature multipoint untuk koneksi Bluetooth seamless ke beberapa perangkat sekaligus. Jadi earbuds yang mendukung multipoint itu bisa tersambung ke laptop dan smartphone secara bersamaan ya misalnya. Kemudian buat pindah sambungan kita cukup stop playback dari satu perangkat lalu start playback di perangkat yang lainnya, sehingga praktis banget, nggak usah nyambung koneksi ulang setiap kali mau pindah perangkat. Nah,
Bose Ultra Open Earbuds ini nggak bisa begitu. Buat berpindah perangkat, kita mesti tekan dan tahan tombol earbuds sebelah kiri sampai nama perangkat yang bersangkutan disebutkan secara audio oleh earbuds-nya. Jadinya agak repot gitu sih ya, padahal multipoint ini bisa dibilang satu feature yang umum hadir di earphone premium di kelas harganya Bose Ultra Open Earbuds. Earbuds yang segmennya di bawahnya pun udah ada yang punya multipoint ya, jadi cukup disayangkan. Bose sendiri menjanjikan fitur multipoint akan hadir di Ultra Open Earbuds lewat update software. Namun hingga saat video ini direkam dengan software terbaru versi 1.10.4, fitur tersebut masih belum tersedia. Nah, Sobat Tekno, itu tadi ulasan kita tentang Bose Ultra Open Earbuds, perangkat earbuds tipe open ear yang berdesain unik serta menawarkan audio berkualitas tinggi. Meskipun suaranya oke punya, kita harus manage expectations juga ya. Kalau kalian mau mendengar audio dengan kualitas terbaik, mungkin suara sekitar yang dibiarkan masuk oleh earbuds open air, termasuk juga Bose Ultra Open Earbuds ini bisa terasa mengganggu. Kalau saya pribadi sih suka dengan konsep desain Bose Ultra Open Earbuds yang unik, kenyamanan pakainya, kualitas suaranya, dan juga fitur immersive audio. Sayang aja mesti harus nunggu buat fitur multipoint, padahal mestinya udah ada dari awal di earphone premium yang harganya hampir 5 jutaan ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Saya Oik Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.